Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Faqad qala ta'ala fi ayatihil karimah, fa'amal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Para jenengan, para tokoh, para masyarakat setempat, khusus anu kurang sami-sami dimuliakeun Kakanda Azhari. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat badan, amin. Juga ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, berbarokah. Kepada jajaran pengurus panitia semuanya, dari Pak Ketua juga jajarannya, semoga apa-apa yang telah dicurahkan, yang telah digerakkan dijadikan satu bukti bahwa kita cinta kepada Rasul, cinta kepada anak yatim, juga cinta kepada komunitas kita. Mudah-mudahan komunitas kita namanya nggak ganti lagi. Jangan sampai nih komunitas jadi komunitas orang-orang puyeng. Tetap berapapun kita jumlah orangnya, kalaupun kita tidak senantiasa terus hadir mingguannya, bulanannya, minimal tahunannya kayak saya, setahun sekali, kadang-kadang nyumbang ya enggak gitu. Bener nggak? Tapi kan bentuknya bukan cuma duit. Yang saya punya, ya saya bisa sedikit ngaji, yang ngaji gitu kan. Yang penting ngajinya jangan diduitin. Bener nggak? Bahaya itu, pantangan itu. Bisa putus sanad nanti saya makan ngasari gitu. Ya Allah, dengar Gus Bredi tadi katanya udah pada dijelasin berarti ya. Berarti jangan lama-lama ngajinya. Berangkat dia ketar-ketir tadi, cuman saya yakin sama Kang Azhari beres sudah ini mah aman. Tadinya saya pengen pakai jubah biar kelihatan resmi, cuman belum mobilnya kagak ada yang datang jemput PP aja ini. Mobil banyak punya. Aduh, abang-abang anggota gitunya, gratis lagi. Aduh, tapi nggak apa-apa, yang penting buat silaturahmi. Pokoknya kula nyeja silaturahmi plus ngetes plus sambung sanad ka guru urang sadaya pengersa atau keberatan pengersa ya Kang Azhari bin Abagus Salim. Itu kira-kira kita semua pengen diaku sebagai muridnya, dan kita juga pengen ilmu-ilmu yang dia punya diwarisi sama kita. Bener gak? Sebab sampai sekarang belum diwarisin tuh yang ilmu yang satu, walaupun kita minta, kita kirim nggak dikasih. Katanya belum siap, ente belum, puasanya belum kuat, masalahnya godaannya wanita. Ada unik-unik, tapi dengan kelebihan kita, dengan yang kapasitas yang kita miliki masing-masingnya. Intinya kita semua saling melengkapi, kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Maka patut kiranya kita ucapkan syukur alhamdulillah. Di momen Muharram ini kita banyak ucap alhamdulillah. Secara hakikat umur kita berkurang bertambahnya tahun, tapi dengan ucapan alhamdulillah tadi berapa huruf? Alif, lam, ha, mim, dal. Berapa? 5 huruf. Ternyata saudara-saudara, ternyata sohib-sohib, ibu-ibu, mutiara-mutiara yatim nur cinta, Al-Quran menyebut ada juga 5 surat yang diawali dengan kalimat alhamdulillah.
Alhamdulillah. Pertama udah jelas surat Al-Fatihah, surat Al-Kahfi, surat Al-An'am, surat Sabah sama surat Fatir. Silakan buka sendiri. Jadi 5 huruf yang diawali dengan kalimat Alhamdulillah sama dengan kalimat Alhamdulillah yang kita ucap. Soalnya saya bingung nih mau ngomong apa lagi. Tadi udah dijelasin semua. Kisah Nabi Nuh udah dijelasin. Kisah Nabi Sulaiman udah. Nabi Nuh dakwanya 950 tahun Pak. Pengikutnya cuma 80 orang. Itu Nabi, makanya dapat gelar Ulul Azmi. Sabarnya luar biasa. Coba si Asep dakwah 950 tahun, pengikutnya 40 apa 80 orang, berhenti jadi ustaz. Tapi emang dapat gelar Ulul Azmi, sabar 950 tahun. Selamat umatnya di tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah, udah dijelasin kan semalam. Nah, intinya dengan ucapan Alhamdulillah yang kita ucap, senantiasa kita menampakkan kesyukuran kita dengan bentuk ucapan minimal. Lebih maksimalnya lagi bentuk ubudiyah, ibadah amaliyah, muamalah, karena sudah diatur oleh Islam di Al-Quran yang 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Itu dibagi-bagi, ada ayat munakahat, ada jinayat, ada muamalah, ada ibadah. Nah, bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Hubungan kita antara sesama manusia, apalagi komunitas PPJ yang dari tahun ke tahun bahkan lebih dari sekali 2 kali ngadain acara. Alhamdulillah istiqomah. Buah dari istiqomah turunnya barokah. Buah dari istiqomah turunnya karomah. Tapi karomah yang kita maksud bukan bisa hiber, bukan. Karomah yang kita maksud bukan bisa naklukin binatang buas. Takutnya dikasih amalan dari Kang Azari nih, baca, oh turun, dapat dia pertolongan maunah namanya. Itu macan disuruh beli pulsa, suruh beli token. Buset, ilmu dari mana itu? Azari, waduh rame bisa-bisa di Padepokan. Enggak, karomah itu kata Syekh Amin Al-Ghurdi, karomah itu adalah amrun khariqun lil adah. Ghairu makrunin bid'ah nubuwah wala muqaddimatun laha. Yang namanya karomah adalah sesuatu yang ada di luar kebiasaan, kejadian yang golib di luar kegaliban manusia, tapi tanpa dibarengi dengan pengakuan kenabian. Juga karomah tidak melebihi daripada pangkat kenabian. Jangan mentang-mentang jadi muridnya Kang Azhari udah bertahun-tahun, Nabi baru. Aku nabi baru. Repot. Nabi kan kita udah tahu ya, jumlahnya 124.000. Kalau Rasul yang wajib kita ketahui 25. Kemudian yang tidak disebut juga dalam Al-Quran 313 Nabi sekaligus Rasul. Kalau nabinya 124.000 begitu. Jadi jangan sampai ketika kita istiqomah kemudian dapat pertolongan dari Allah, kemudian kita menganggap ini melebihi daripada ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh para ulama. Tetap kita hanya manusia biasa, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika hasil maksud kita, hasil amaliyah yang kita laksanakan, bentuk sholawat, bentuk wirid yang lain sebagainya, tetap hakikatnya dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyambung sanad kepada Kang Ari dan guru-gurunya. Mudah-mudahan yang sudah diberikan kepada kita menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Iya, minimal mengubaran orang kesurupan mah bisa gitu. Jangan sampai malu-maluin. Jangan sampai timbang begitu aja kalau bisa asari-asari juga yang turun. Didalamin lagi sholawatnya. Nanti akan kita rasakan apa itu namanya maunah atau kebarokahan daripada apa-apa yang kita baca. Karena setiap ayat, setiap sholawat itu udah pasti ada hamilul ayat, ada penjaga ayat, juga ada yang disebutnya apa? Khodam, begitu kira-kira. Terlalu panjang dan terlalu dalam karena ini bukan pak saya menjelaskan ilmu-ilmu seperti itu.
Kita kembali kepada konteks ini rada-rada rintik-rintik nih. Udah ya. Udah soalnya ini bahaya juga ini. Dah, itu aja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Kita akan bertemu lagi di episode yang berikutnya. Ya, kopinya takut kehujanan. Nah, ya gitu aja ya. Mohon maaf bila terdapat kalimat yang tidak pas dan kurang berkenan. Hamba mohon dibukakan pintu mati yang besar-besarnya. In urid dal islah masata'tu wa taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.